Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal, sama dengan channel YouTube ini, trainer Amir Faisal. Tetapi Anda ketik di Google. Di sana nanti Anda bisa membaca kurikulum vitae saya dan bisa juga membaca blog-blog inspiratif yang sudah saya buat. Atau kalau Anda ingin belajar platform digital saya yang lain, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Baik teman sekalian, sampailah kita pada bagian yang ke-11, yaitu bagaimana caranya membantah yang simpatik, ya. Membantah tapi simpatik. Jadi orangnya tidak tersinggung dibantah. Ini ada strateginya. Yang strategi ini sebagian besar saya ambilkan dari trik-trik yang diberikan oleh Dale Carnegie, ya. Baik, teman sekalian, jadi pada prinsipnya tidak ada orang yang mau dibantah. Tidak ada. Apalagi atasan Anda, ya, apalagi pejabat, ya. Anak buah Anda saja kalau dibantah dia tersinggung, dia tidak suka, ya. Nah, makanya ada trik-trik untuk membantah tapi orangnya tidak merasa tersinggung dan dia mau dengan suka hati menerima gagasan Anda. Ya. Trik yang pertama, ya. Trik yang pertama adalah sekali lagi seperti yang sudah kita ajarkan sejak bagian kelima, ya. Bagian ini sudah bagian ke-11. Di bagian kelima Anda pelajari lagi nanti bagaimana merepo komunikan Anda, klien Anda, ya. Baca itu. Teman sekalian, jadi setelah Anda pelajari di bagian kelima, ya, bagaimana merepo, Anda baca lagi di bagian kelima, Anda juga baca bagian keenam, yaitu membaca face reading-nya. Ya, di face reading itu Anda pelajari bentuk wajahnya. Dia bentuk wajahnya termasuk yang wajah bulat atau wajah lonjong, wajah yang mudah dipengaruhi atau wajah yang punya prinsip yang kuat. Ya, Anda baca lagi di bagian 6. Juga di situ bentuk zona wajahnya, dia zona 1 atau zona 2. Ya, zona 1 adalah rasional, zona 2 adalah perasa. Kemudian juga bentuk dahinya. Kalau Anda bicara tentang sesuatu yang agak panjang, ya, penjelasan narasi yang agak panjang, Anda baca bentuk dahinya. Orangnya tipe to the point atau tipe suka proses, ya. Ini ada semuanya di bagian ke-6, ya, psikologi komunikasi bagian ke-6. Kemudian juga Anda nomor 2, Anda baca temperamennya dan kepribadiannya. Ini ada di bagian ke-7, ya, psikologi komunikasi bagian 7. Di sana dijelaskan tipe temperamen yang red atau tipe temperamen yang green atau blue. Nah, jadi setelah 1 dan 2 ini nanti baru Anda sampaikan narasinya untuk menyanggah atau membantah seseorang. Oke, jadi 1 dan 2 itu pengkondisian, ya, pengkondisian untuk Anda sudah baca dulu kepribadian orang itu, emosinya bagaimana Anda pelajari dulu, baru Anda sekarang gunakan trik untuk membantah. Jadi caranya begini. Jadi ketika Anda membantah itu jangan Anda bandingkan dengan pendapat Anda. Itu jelas dia akan langsung menganggap Anda front, ya, dianggap sebagai front. Tidak efektif. Maka Anda sampaikan, ya, untuk menyanggahnya itu seakan-akan bahwa yang ragu-ragu atas gagasan orang itu orang-orang, ya. Gimana caranya? Jadi terus terang, Mbak, ini orang-orang begini, seperti itu misalnya. Jadi belokkan pada orang-orang, jangan Anda. Jangan, menurut pendapat saya, jangan begitu. Itu namanya Anda ngefront, ya. Ini pantangan, ya. Jadi Anda sampaikan bahwa orang-orang merasa ragu-ragu atau merasa kurang yakin, nah, seperti itu. Jadi orang-orang, walaupun sebenarnya itu maksudnya adalah Anda, ya, gitu. Ya, ini nomor 3, ya. Nomor 3 seperti itu. Kemudian nomor 4, hilangkan kata tetapi atau namun. Hati-hati. Kata tetapi atau namun itu sama halnya Anda menegasikan gagasan dia.
ya, tetapi Pak, ini bahaya ya. Jadi hindari kata tetapi. Nah, diwajar dengan kata bagaimana Pak, seandainya misalnya, kan beda. Ya, jadi hindari kata tetapi. Gunakan kalimat seperti ini misalnya ya. Gunakan kalimat seperti ini. Mari coba kita bahas dengan cermat, bla 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 bla. Ya, kita ngajak, jadi nggak ngajak berdebat, tapi coba kita bahas dengan cermat. Gagasan dia kita bahas. Nah, nanti kan baru kelihatan di mana kelemahannya, ya, baru ditunjukkan kelemahannya. Atau ditawarkan alternatif. Kalimatnya begini. Bagaimana menurut Bapak dengan sudut pandang yang ini, misalnya. Ini itu maksudnya Anda tunjukkan sudut pandang ini yang mengatakan bla 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 bla. Jadi dia suruh melihat dari sudut pandang yang lain, ya. Nah, seperti itu. Atau dengan pertanyaan, ya, kalimatnya begini. Apakah Bapak pernah mempertimbangkan, ya, seperti itu ya, pernah mempertimbangkan bla 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 bla, ya. Jadi kata mempertimbangkan ini juga cukup sopan, tidak nyinggung perasaan. Oke, ya. Kemudian berikutnya bisa juga Anda gunakan misalnya perbandingan, ya, membandingkan. Coba Bapak bandingkan ide Bapak itu dengan yang ini misalnya, ya. Dan itu juga bukan milik Anda. Ya, jadi ini ada orang, ya, dia punya prinsip seperti ini. Bagaimana menurut Bapak? Nah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian teman sekalian, bisa juga seperti ini. Kalimatnya agak panjang seperti ini. Maaf Pak, saya merasa gembira kita sudah menyetujui beberapa hal, gitu ya. Jadi tunjukkan kesamaannya walaupun itu hanya sedikit, tapi Anda tunjukkan kita sudah menyetujui beberapa hal, bukan begitu, ya. Jadi saya senang kita menyetujui beberapa hal. Coba kita cari di mana kekurang sesuaian poin-poin yang lainnya, ya, seperti itu, ya. Jadi bagian yang tadi Anda setuju itu Anda ajak sama-sama mencari di mana ketidaksesuaiannya. Teman sekalian, kemudian langkah yang kelima, jika terpaksa Anda harus mengemukakan pendapat pribadi Anda, menurut Anda, itu pun Anda harus minta izin. Ya, jadi minta izin, mohon maaf, mohon izin, seperti itu ya. Mohon berkenan, bagaimana menurut pendapat Bapak, ya, apa yang saya sampaikan ini misalnya, jadi bagaimana menurut pendapat Bapak. Tapi tolong Anda sampaikan secara faktual dan argumentatif, gitu loh, yang Anda harus yakin bahwa data Anda, argumentasi Anda lebih kuat dibandingkan orang yang Anda bantah. Tapi bahasanya tetap harus menggunakan, walaupun Anda yakin bahwa Anda lebih benar, pendapat Anda lebih bagus, Anda tetap mohon izin. Ya. Oke. Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam, jika di dalam forum ini, ya, dalam forum, jadi ini dalam meeting ataupun dalam acara apa aja lah, acara resmi yang lain, ada anak buahnya di situ paling tidak, maka Anda gunakan kalimat, ya, awali sebelum Anda tadi menyampaikan yang nomor 1 sampai nomor 3 sampai nomor 5 tadi, Anda sampaikan kalimat tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, sampaikan seperti itu dulu, baru Anda sampaikan tadi narasinya, ya. Atau sampaikan awali dengan pengantar, sebenarnya hanya sedikit perbedaan antara kami dengan Bapak, ya, hanya sedikit, walaupun sebenarnya itu perbedaannya banyak, tapi Anda sebutkan sebagai sopan santun hanya sedikit perbedaannya, ya. Kemudian juga sampaikan, ya, sebagai nanti ketika Anda menyimpulkan antara pendapat Anda dengan pendapat beliau, maka sampaikan juga
pada orang yang hadir di situ ya, karena ini di forum. Gagasan beliau ini akan lebih kuat jika dilengkapi dengan fakta-fakta yang saya ajukan ini. Nah, seperti itu. Seakan-akan kita ini justru mengakomodir ya. Justru kita mendukung beliau tapi dengan fakta-fakta. Ya. Yang terakhir ya, yang nomor 7 ya, langkah ke-7 ya. Ini juga kalau Anda di forum ya, lebih bagus seperti itu. Ya, maka akhiri perdebatan dengan kalimat seperti ini ya. Dengan pujian ya. Wah, jarang saya memenuhi orang yang pemikirannya terbuka beliau ya. Walaupun beliau tadi orangnya sulit ya, tapi Anda puji bahwa beliau itu adalah orang yang pemikirannya terbuka. Atau kalimatnya begini. Perpaduan pemikiran ini benar-benar sangat mencerahkan kita semuanya. Nah, ini bisa juga digunakan untuk penutup supaya nanti endingnya itu nyaman ya, endingnya nyaman. Atau yang ketiga, perbedaan pendapat ini dikarenakan kita sama-sama memiliki komitmen dan responsibility yang sama-sama kuat itu ya. Jadi urusannya karena masing-masing mempertahankan supaya kita mencapai hal yang baik bersama-sama seperti itu. Baik teman sekalian, jadi itu adalah 7 langkah ya bagaimana Anda membantah ya, membantah tapi dengan cara yang simpatik ya. Baik, sampai ketemu lagi pada bagian yang ke-12 ya, yang terakhir ini ya, bagian 12. Nanti kebalikannya. Bagaimana kalau Anda yang dibantah? Ya, bagaimana ketemu dengan orang yang suka membantah. Jadi kebalikannya, kalau hari ini kita belajar bagaimana caranya membantah yang simpatik, sekarang kita ketemu dengan orang yang keras kepala, ya, orang yang kerjaannya membantah. Nah, ini juga ada trik-triknya sendiri. Nanti kita ketemu lagi pada bagian yang ke-12. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.